Baik teman-teman, di sini kami dari Pak Furkon akan menerangkan terkait pembuatan batako supaya mendapat kualitas yang lebih baik dan kualitasnya bagus. Di sini ada trik-trik buat pembuatan itu. Yang pertama apa? Syarat yang utama itu untuk pembuatan terbaiknya kualitas adalah percampuran antara pasir nih, pasir yang udah numpuk ini, di situ akan kita campur dengan semen. Semen itu udah ada, kita siapkan juga. Nah, supaya kualitasnya itu baik, nantinya pencampurannya ini yang bagusnya kita ambil setengah sak dulu, kita potong. Baiklah teman-teman, kita untuk selanjutnya menakar pasir yang udah tersedia. Ini kita menggunakan sekop. Nah, sekop ini nantinya kualitas batako itu akan menjadi 80 piece. 80 piece kurang lebih 70 sampai 80 piece itu ada. Nah, kita siapkan pasir di sini kurang lebih 40 sekop. 40 sekop kita siapkan. Kita siapkan dulu pasir 3, 4, 5 dan seterusnya, kita hitung sampai 40 pasir. Nah, di sini udah berapa? 40 sekop pasir yang kita butuhkan untuk setengah sak semen, atau kurang lebih itu setengah saknya itu 20. Nah, di sini semen udah kita siapkan buat pencampuran pembuatan batako. Nah, sini kita aduk semen dan pasir ini rata. Berapa kali kita aduk? 3 kali. Yang pertama ke sini, nanti 2 kali lagi kita balik sehingga pasir dan semen ini tercampur dengan sekop. Nah, begini cara mengaduknya. Jangan sampai salah, nanti itu menentukan kualitas supaya baik, sampai warnanya itu tercampur. Nah, begini warnanya. Mungkin teman-teman juga udah bisa mempraktekkan cara mengaduk. Nah, ini teman-teman, kondisinya pasir yang sudah kita campur dengan semen, kita aduk berapa kali? 3 kali. Nah, 3 kali di sini menghasilkan kondisinya di sini nih. Nah, ini harapannya ditumpuk kayak gunung begini. Jadinya antara pasir dan semen itu bisa tercampur dengan baik tuh hasilnya, karena dia akan setelah itu tergelincir ke bawah. Beri dengan apa? Air. Nah, air di sini kita menggunakan secukupnya, karena kondisi pasir itu terkadang dia basah, terkadang dia kering. Tapi untuk teman-teman, alangkah baiknya ketika membuat batako ini menggunakan pasir yang kering, karena pencampurannya nanti akan lebih. Nah, di sini kita ambil air secukupnya. Kita sudah siapkan drum, kita menggunakan ember aja. Ini metodenya, kita cipratkan begini nih. Biar apa? Biar nantinya adonannya itu enggak terlalu kebanyakan. Nah, ini dengan kondisi kayak ini kurang lebih 5 ember buat pencampuran batako. Oke, action.
Nah setelah itu teman-teman, setelah kita beri air baru ini kita aduk. Nah untuk membuat batako ini kondisinya itu tidak terlalu encer dan tidak terlalu kering, karena nanti kalau terlalu encer kebanyakan air itu ketika proses pencetakan akan teman-teman. Ini kondisinya yang sudah dicampur dengan air, kondisinya begini nih, jadinya tidak terlalu lembek dan tidak terlalu kering. Yang penting sudah kena air aja. Oke teman-teman, kondisi sudah baik. Kita menggunakan cetakan model begini nih. Ini ukuran batako yang kita gunakan. Kenapa kita menggunakan ini? Karena kondisi ini nantinya cocok sekali ketika kita akan menggunakan bangunan dan di situ ada pilar. Nah jadi ini ukuran batako yang nantinya bisa dibuat pilar. Nah selanjutnya kita siapkan tool atau alat yang kita gunakan adalah begini, rangkul yang kondisinya udah kita potong, dan ini alu kalau bahasa Jawanya. Ini nanti tujuannya buat apa? Memukul atau jojoh ya lah, jojoh ya. Nah ini kita isi pelan-pelan, kita pukul begini. Tujuannya apa? Tujuannya kualitas batakonya biar bagus, sehingga padat, hasilnya nanti jadi bagus. Nah ini setelah itu kita baca lagi, kita pukul ini. Kalau masih kurang kita tambahin lagi, nah sehingga padat. Nah kita gunakan ini. Nah ketika ada sekrap ini atau ke sampah daun kita buang, kita ini biar kualitasnya bagus. Nah setelah itu kita menggunakan media ini ya, kita cetak begini, cari permukaan ini yang kondisinya rata. Karena apa? Tujuannya ketika kita mencetak ini rata, tidak pecah. Tapi kalau medianya ini tidak rata, nanti hasilnya akan pecah. Nih kita lihat, kita injek nih, hasilnya kayak apa, coba kita lempar. Cara pengangkatannya hati-hati, dari sini metodenya lari ke sini baru kita angkat. Hasil teman-teman, hasilnya sangat menarik sekali, bagus dan tidak ada yang pecah atau adonannya ini berarti termasuk adonan yang kita buat standar. Jadi ya tidak terlalu jemek dan tidak terlalu, ini akan saya terangkan, ini kondisinya udah tercetak semua, karena di situ habis itu kita siapkan apa, kita balik. Nah nih supaya lebih pengeringan cepat kita susun. Nah begini, nanti tujuannya lokasinya teman-teman ini kita ambil dengan kondisi udah kering. Kalau teman-teman pengen tahu berapa sih dimensi atau ukuran yang kita buat, ternyata di sini kami menggunakan ukuran. Nah ini untuk lebarnya itu berapa? 15 kurang lebihnya ya. Terus panjangnya 34. Nah 34 sampai 34 setengah itu ada plus minusnya. Dan lebarnya itu 9. Nah mungkin itu sebagai apa, ilmu atau sharing, sekedar penyampaian ilmu yang kami kami pelajari, kita lakukan ini tujuannya berbagi sama teman-teman, bagi teman-teman yang belum mengetahui cara pembuatan batako sehingga menghasilkan kualitas yang baik. Mungkin itu aja teman-teman, terima kasih. Jangan lupa untuk
like untuk video kami dalam apa Pak E Furkon. Nah, oke, ini hasilnya teman-teman. Nah, terima kasih.